warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faiyah Dian Iswari, CGP Angkatan 4 Kabupaten Grobogan dari SD Negeri 3 Turwolo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada modul 3.1a.7. Keberhasilan seorang pemimpin pembelajaran dalam mengemban tugasnya adalah pada saat ia dapat mengambil keputusan yang berpihak pada murid, berdampak positif dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun bagaimana keputusan tersebut, maka akan digali lebih dalam melalui 4 pertanyaan pemantik berikut ini. Pertanyaan pemantik yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Hal yang saya akan lakukan dalam mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya peroleh dari guru penggerak yaitu 1. Saya akan membangun komunikasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, saya akan melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat mengenai bagaimana keputusan itu diambil. 3. Saya akan melibatkan semua warga sekolah dalam aksi nyata yang menerapkan pengambilan keputusan dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Keempat, saya akan mengadakan sesi berbagi motivasi dan praktik baik terkait pengambilan keputusan kepada rekan sejawat. Kelima, saya akan mensosialisasikan bagaimana keputusan itu diambil berdasarkan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan kepada komunitas praktisi dan komunitas KKG. 7. Saya akan melakukan refleksi bersama rekan sejawat terkait praktik baik dan hal-hal baik yang perlu ditingkatkan sebagai tindak lanjut pada aksi nyata berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, apa langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Hal yang akan saya lakukan antara lain memahami 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, menyadari adanya dilema yang terjadi, menganalisis situasi dilema yang terjadi dengan 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan, melakukan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan, mengukur efektivitas keputusan yang sudah dilaksanakan dengan cara mengamati sejauh mana keputusan tersebut sudah berpihak pada murid, berdampak positif dan dapat dipertanggungjawabkan, lalu melakukan refleksi bersama komunitas praktisi. Pertanyaan berikutnya, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Dalam pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut mulai hari ini. Dan nantinya akan menjadi kebiasaan saya ketika menemui permasalahan dilema etika dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Keputusan yang bijak dihasilkan oleh pemikiran yang tidak hanya searah saja. Maka dalam mengambil keputusan harus mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari seseorang yang juga memiliki dan menganut nilai-nilai kebijakan. Seseorang yang dapat menjadi teman diskusi pengambilan sebuah keputusan antara lain kepala sekolah, murid, rekan sejawat, orang tua wali murid, dan pihak-pihak lain yang memahami permasalahan dilema etika.